Dr. Amrisal Mukhtar, MKes. Kami ulangi, insya Allah yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Dr. Amrisal Mukhtar, MKes. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil an'ami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat yang sangat besar berupa iman dan Islam. Dan tidak lupa kita selalu memanjatkan salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin jamaah tarawih yang diberkahi Allah, izinkanlah saya pada malam ini membawakan materi tentang pentingnya menghargai waktu. Misalnya, andai kata kita ditawari uang 1 miliar oleh seseorang yang tidak dikenal, terus mungkin jika dia tidak memberikan persyaratan apa-apa, dia menawari kita 1 miliar, apakah kita akan terima? Sebagai orang normal kita pasti akan terima, ya, kalau dia tidak memberikan persyaratan apa-apa. Tapi andaikan orang itu menawari kita 1 miliar, tapi dia memberikan persyaratan bahwa mulai besok waktumu saya ambil. Jadi mulai besok pagi kamu tidak punya lagi waktu untuk hidup di dunia. 1 miliar atau 1 triliun ditukarkan dengan waktu tersebut. Apakah kita mau? Tentunya tidak, ya. Apa artinya ini? Artinya waktu yang kita punya itu jauh lebih berharga daripada 1 triliun atau berapapun. Tidak ada yang bisa menilai seperti itu. Tapi sayangnya kita sering menyia-nyiakan waktu. Kita lupa bahwa kita sebenarnya punya waktu yang sangat berharga, sehingga kita sering menyia-nyiakannya. Hanya pada saat mungkin kita mau ujian, besoknya baru kita pikir, oh saya kehabisan waktu, seperti itu, ya. Islam sudah mengatur sejak 1400 tahun yang lalu bahwa waktu sangat berharga. Manfaatkanlah 5 hal sebelum 5 hal. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa sakitmu. Yang keempat, masa hidupmu sebelum masa matimu. Dan terakhir, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu.
Jadi kita sudah diperingati oleh Allah melalui Rasul bahwa waktu itu sangat penting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Apa artinya ini? Allah sudah menyebutkan bahwa manusia itu sesungguhnya semuanya berada dalam kerugian kecuali dua orang atau orang yang melakukan dua hal tersebut, yaitu beramal saleh dan berdakwah. Nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran sama dengan berdakwah. Selain dari itu, maka kita semua berada dalam kerugian. Kalau kita hitung-hitung waktu ibadah kita 5 kali sehari minimal. Kalau kita kali-kali, maka totalnya mungkin hanya 2-3 jam kita beribadah. Kita memiliki waktu 24 jam. Berarti hanya 3 jam kita baik beribadah, 23 jam kita berada dalam 21 jam kita berada dalam kerugian. Apakah seperti itu yang akan kita hadapi, yang kita hadapi saat ini? Kalau kita berpikir seperti cara berpikir orang-orang biasa, mungkin kita akan mungkin kita akan menganggap bahwa bagaimana bisa kita beribadah 24 jam sedangkan kita ini harus kerja, kita ini harus mungkin mengurus anak, kita harus belajar. Bagaimana kita bisa beribadah seterusnya? Maksudnya beribadah dalam jangka waktu yang lebih lama dari 3 jam tersebut. Nah, disinilah sebenarnya ada perubahan mindset atau cara berpikir yang perlu kita pikirkan. Ibadah, semua aktivitas kita yang positif sebenarnya bisa kita jadikan sebagai ibadah. Tapi yang negatif sudah pasti tidak bisa kita jadikan ibadah, ya. Jadi misalnya merokok, minum minuman keras, walaupun kita niatkan sebagai ibadah, tidak mungkin akan bisa bernilai ibadah. Tapi semua aktivitas kita, mulai dari kerja, mengurus anak, memasak, bisa kita jadikan sebagai ibadah asal kita niatkan sebagai ibadah. Seperti itu. Jadi misalnya ketika kita kerja, kita bisa niatkan sebagai ibadah bahwa kerja saya ini saya niatkan karena Allah, karena dengan kerja saya ini saya akan menghasilkan penghasilan untuk menghidupi keluarga saya. Saya niatkan untuk bisa menghasilkan penghasilan untuk keluarga saya. Ketika kita misalnya mengurus anak, saya meniatkan, bismillah, saya meniatkan
aktivitas saya mengurus anak ini sebagai ibadah. Ketika kita makan, kita pun bisa meniatkan sebagai ibadah. Saya niatkan makan saya ini sebagai ibadah, karena dengan saya makan ini insya Allah saya memiliki energi untuk bisa bekerja lebih keras, punya tenaga untuk bekerja menghasilkan uang untuk keluarga saya. Bahkan tidur pun kita bisa niatkan sebagai ibadah. Misalnya saya niatkan tidur saya ini untuk karena Allah, karena saya ingin beristirahat agar besok saya bisa bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga saya. Dengan seperti itu insya Allah semua aktivitas kita bukan cuma 3 jam saja yang bisa bernilai sebagai ibadah. Jadi mungkin insya Allah dengan cara berpikir seperti ini kita akan mengurangi masa-masa merugi seperti yang Allah sudah firmankan dalam Al-Quran. Semua orang merugi kecuali orang-orang yang beramal saleh dan berdakwah. Jadi marilah kita mulai untuk selalu meniatkan apa yang kita lakukan, apa yang aktivitas positif yang kita lakukan untuk bisa bernilai ibadah di sisi Allah supaya kita tidak merugi. Saya kira cukup demikian apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lebihnya insya Allah datangnya dari Allah, kurangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.